selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala,
untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini kami mau beribadah mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan kuasa-Mu menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah pada umat-Mu, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pagi ini adalah ku tetapkan hatiku tetap percaya. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 112 ayat 7. Ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 57 ayat 8, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Mari kita baca satu ayat lagi, Yesaya 26 ayat 3-4. Ayat ketiga, yang hatinya teguh kau jagai, dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Ayat keempat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhanlah Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang percaya tidak akan menghadapi pergumulan. Justru sebaliknya, mereka yang membangun hidup di atas iman selalu menghadapi pertempuran-pertempuran rohani yang besar. Tetapi ada satu karakter yang selalu muncul pada orang-orang yang Tuhan pakai dengan besar. Mereka menetapkan hati untuk tetap percaya, bukan menunggu keadaan berubah baru percaya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam makna hati tetap percaya, ini berarti dipasang kuat seperti paku yang ditancap ke dalam. Tidak bergerak walaupun dihantam tekanan. Sudah diputuskan, tidak akan berubah lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan, di tengah semua ini, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk percaya, tetapi menetapkan hati untuk tetap percaya. Percaya itu bukan perasaan. Percaya itu keputusan. Artinya, bukan sekedar memiliki iman, tetapi mengikat diri kita kepada keputusan iman tetap percaya. Saudara-saudara kasih Tuhan, menetapkan hati adalah keputusan rohani, bukan perasaan. Seperti tadi kita baca di Mazmur 57 ayat 8. Ayat 8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Saudara kasih Tuhan, Daud mengucapkan ayat ini bukan ketika ia duduk di istana, tetapi ketika ia bersembunyi di goa dari kejaran-kejaran Raja Saul. Secara perasaan,
Daud harusnya takut. Secara logika, Daud mungkin lelah. Namun ia berkata 2 kali, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Saudara-saudara kasih Tuhan, Daud tidak menunggu situasi aman dulu baru percaya. Daud tidak menunggu masa selesai baru bersandar. Daud menentukan posisi hatinya sebelum badai itu datang. Saudara-saudara kasih Tuhan, kadang kita berkata, kalau ekonomi saya baik, maka saya tenang. Kalau dokter bilang saya sehat, baru saya percaya. Kalau semua kehidupan saya lancar, saya baru bisa mengucapkan syukur. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi Daud berkata berbeda. Sebelum aku melihat jalan keluar, aku sudah memutuskan untuk percaya. Iman adalah keputusan yang diperbaharui setiap hari. Kepercayaan bukan sekali untuk selamanya, tetapi kita berinteraksi. Setiap pagi kita bangun pagi memilih aku percaya. Setiap siang aku memilih aku percaya. Setiap malam aku memilih aku percaya. Ini adalah keputusan iman yang sejati. Bahkan sebelum Tuhan menjawab, aku sudah percaya, hatiku sudah ditetapkan, dan aku siap. Keputusan inilah akan membuka pintu mujizat. Kita akan melihat karya Kristus dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, hati yang percaya akan memberikan damai di tengah-tengah gelombang-gelombang badai yang menghadapi kita. Mari kita baca Yesaya 26 ayat 3. Ayat ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi ia menjanjikan damai sempurna, yaitu damai yang tidak tergantung dalam keadaan. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat ini tidak berkata yang pikirannya tenang, tetapi yang hatinya tetap percaya, saudara kasih Tuhan. Karena peperangan hidup selalu dimulai di dalam hati. Saudara kasih Tuhan, kalau hati tidak damai, bagaimana kita bekerja? Kalau hati tidak damai, bagaimana kita bahagia? Kalau hati tidak damai, bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan kita? Setan selalu menyerang bagian yang sama. Bukan berarti kabar buruk tak pernah datang. Justru kabar buruk itu akan datang. Tetapi efeknya berbeda. Hidup itu selalu membawa kabar buruk. Ada kabar tentang kesehatan ketika kita diperiksa dokter bahwa kita divonis. Ada kabar tentang ekonomi, utang, permasalahan kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Ada kabar tentang keluarga. Dan ada kabar tentang pekerjaan yang tidak beres, pekerjaan yang belum dapat. Dan ada kabar juga masa depan yang tidak tahu jelasnya. Dan juga ada kabar buruk orang tua. Ada kabar buruk juga tentang anak-anak. Saudara-saudara kasih tahu, ketika kabar buruk itu menimpa kita, kita pasti bertanya, apakah Tuhan masih peduli saya? Apakah doa ini masih Tuhan dengar? Apakah ada jalan keluar? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saat hati goncang, damai sejahtera hilang semuanya. Tetapi pada saat hati kita tetap percaya, maka ada damai sejahtera yang akan kembali mengalir ke seluruh tubuh kita dan membuat kita kuat, membuat kita berani, membuat kita semangat. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Daniel tetap berdoa meskipun diancam akan dimasuk kepada gua singa nantinya. Maka Daniel tidak takut. Walaupun dilarang untuk berdoa, dia tetap berdoa. Walaupun dimasuk ke dalam gua singa, singa tidak apa-apain dia. Begitu juga Sadrah, Meska, Abednego berkata, sekalipun Allah tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah. Nah, apa yang terjadi? Sadrah dan Abednego ketika dalam tungku, ya, mereka tidak terbakar hangus. Mereka dilindungi oleh kasih Allah karena mereka tetap percaya bahwa Allah akan melindungi mereka.
Bagaimana Paulus? Paulus ketika di penjara tanpa buat salah. Tetapi Paulus hanya bernyanyi di penjara. Waktu Paulus nyanyi di penjara bukan setelah pintu terbuka. Tapi saat rantai masih ada di tangannya. Dia menyanyi. Tuhan membuka penjara dan rantainya semua rontok. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Damai datang bukan saat situasi berubah. Tetapi saat hati menetapkan diri kita untuk tetap percaya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Hati yang percaya selalu akan melihat kemenangan Tuhan. Mazmur 112 ayat 7 dan 8. Ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat ke-8. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudara kasih Tuhan, hati orang yang percaya, pertama tidak akan takut kabar buruk. Hati orang yang percaya, hatinya tetap akan teguh. Hati orang percaya, Tuhan akan memulihkan dan memberikan kemenangan. Saudara kasih Tuhan, keteguhan hati mendahului kemenangan, bukan sebaliknya. Sering kita menunggu pertolongan Tuhan, baru mau percaya. Padahal Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 4. Ayat 4. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara kasih Tuhan, ketika hati kita ditetapkan tetap percaya kepada Tuhan. Pertama, kita tidak dikuasai kekhawatiran. Kedua, kita tidak terbawa arus dunia. Ketiga, kita tidak lupa janji Tuhan. Iman seperti membuat sorga akan bergerak. Iman akan membuat sorga terbuka. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika iman kita tetap percaya, tetap teguh, saya akan beritahukan kepada saudara. Apapun orang ngomong kita, apapun situasi keadaan kita, apapun kondisi ekonomi kita, apapun keadaan dunia ini, aku tetap pilih percaya dengan sepenuh kepada Tuhan. Nah, itulah ada iman yang akan merubah dalam hidup kita. Itulah ada iman yang akan membuat surga tergerak. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus menetapkan hati untuk tetap percaya? Karena Tuhan setia sekalipun keadaan berubah. Situasi berubah, Tuhan tetap. Manusia berubah, janji Tuhan tetap. Karena iman menarik kuasa Allah. Ketika kita percaya, kuasa Allah akan bekerja buat kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Karena tanpa iman, kita mudah dikalahkan ketakutan. Takut bukan serangan fisik, tetapi serangan hati. Takut, lemah. Saudara kasih Tuhan. Karena hidup orang percaya adalah perjalanan iman, bukan perjalanan logika. Allah sering bekerja di luar perhitungan kita. Apa yang kita rencanakan bukan rencana kita. Apa yang kita mau jalankan bukan jalan kita, tetapi semua karya Tuhan. Tuhan sudah mengatur semua dalam hidup kita. Dia minta kita cuma satu, tetap percaya sampai akhir hidup kita. Itulah kekuatan yang kita sebagai orang percaya untuk menghadapi hidup yang tidak mudah ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, dan kesimpulan khotbah kita pada hari ini, hidup akan selalu memberikan kita dua pilihan. Pertama, tetap percaya atau goyang dan menyerah. Saudara-saudara kasih Tuhan, Daud berkata di Mazmur, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Nah saudara, Daud begitu kuat sebelum melihat penyertaan Tuhan, sebelum melihat urusannya beres. Tapi Daud tetap percaya apapun terjadi dalam hidupnya, mau badai, mau diserang, mau dikejar, mau diintimidasi, mau dihajar, mau diapain, dan tetap percaya dan siap, dan hatiku siap. Nah saudara, itulah yang Tuhan inginkan, bahwa saudara memegang firman Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan,
seumur hidup saudara. Maka saudara akan hidup selalu penuh dengan damai dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mengajar kami harus tetap percaya. Tidak boleh goyang, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Dan kuatkan iman kami tetap percaya. Engkau akan buka surgawi. Sehingga surga akan menyertai kita. Sehingga kami selalu hidup akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau mengajari kami memiliki iman yang percaya. Walaupun dalam situasi sekarang tidak baik-baik aja. Dalam kesulitan yang kami hadapi pun tidak ada penyelesaiannya. Tetapi Engkaulah Tuhan yang akan membawa kita melihat mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Engkau mau kita tetap percaya. Sehingga hati kita, iman kita penuh dengan damai sejahtera. Sehingga kami selalu hidup tenang, damai, dan diberkati Tuhan. Hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, ku tetapkan hatiku tetap percaya. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap, aku mau menyanyi dan memuji Tuhan. Karena Dialah Tuhan satu-satunya yang mengasihi kami. Dialah satu-satunya Tuhan yang melindungi kami. Dia satu-satu Tuhan yang menolong kami. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun situasi tekanan kita dalam hidup ini, tetap memilih percaya sepenuh kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan pegang kokoh Tuhan. Dia akan membuka surgawi untuk menolong kita dan mengasihi kita, melepaskan kita dari belenggu, melepaskan kita dari masalah, melepaskan kita dari tekanan, melepaskan kita dari setiap masalah. Karena Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.